Ya, eh, nanti kita akan ada ini ya, ada foto bareng ya. Mau aku screenshot. Jadi silakan disiapkan kameranya. Oke, aku mulai. Eh, kita itu kalau nggak salah sampai 2 Juni ya. Jadi emang masih lama. Ya udah seadanya aja lah. Yang ada kameranya silakan nanti buka. Yang nggak ada besok lagi, minggu depan lagi. Oke, lumayan banyak yang hadir, terhitung lumayan. Pertama agenda kita cek progres dulu ya. Dari dibandingkan dengan sebelum lebaran gak beda jauh sebenarnya. Tapi ini ada yang udah 60% lebih. Di samping yang sudah lulus 1 orang ya. Jadi silakan lebih semangat lagi ngerjainnya ya. Terus silakan kalau barangkali ada yang mau bertanya soal kelas mungkin. Sebelum kita mulai diskusi kita terkait topik yang aku sampaikan di grup WA. Bocoran submission 2. Di ini aja ya. Coba aku lihat. Dijalani aja, dikerjain dulu aja. Gak usah khawatir submission 2 gimana. Aku buka, aku juga lupa belum baca-baca ini. Yang pasti pasti ngerjain yang udah pernah di ini ya, udah pernah di jelaskan di kelas ini gitu ya. Ini dia ada push notification, terus PWA, ada indexed DB juga, gitulah. Oh ini ada deploy ya. Sebenarnya bisa nanya juga nih, ada kan 1 orang kita yang udah lulus, Mas Fatur. Ini mantap nih sampai di deploy ya. Aku lupa dulu sampai di deploy apa enggak ya. Udah lama aku ngerjain ini. Ini sampai di deploy. Terus ini juga canggih ya. Ada push notif, PWA. Ya gitulah. Lumayan nih. Buat menyibukkan diri ya. Ada lagi yang mau bertanya? Materi deployment baru. Ya aku lupa nih. Dulu ada nggak ya? Oh nggak ada kayaknya, nggak ada. Kayaknya emang dulu nggak ada aku waktu ngerjain ini. Ya ini ada deployment. Ini kan bisa dilihat juga ya di ini kan bisa di ini nih di collapse si daftar modulnya.
ada GitHub Pages, dijelasin GitHub Pages. Terus eh ya, masang Git, bikin akun, deploy, terus Netlify. Terus dan satu lagi Firebase Hosting. Jadi ada 3 platform yang diajarin. Nah ini juga kan di sebelumnya nih, sebelum ini apa ada materinya ya, PWA ini. Eh nah ini IndexedDB. eh ini ya diajarin pastinya apa tuh yang file buat bikin PWA-nya ya, file config-nya. Ya lumayan. Sebenarnya sekarang juga kan ada ini ya, ada AI ya. Jadi menurutku harusnya lebih gampang ngerjain tugas-tugas kayak gini ya. Dulu waktu aku masih kuliah sekolah emang kan gak ada ini ya. Sekarang nggak tahu tuh gimana sekolah-sekolah menghadapi AI ini. Tapi ya tentunya pastinya belajar fundamental tuh masih penting ya. Masih penting, jadi jangan dikit-dikit nyari tahu, nanya AI ya. Eh, tapi ya pelajari gitu ya, pelajari fundamentalnya. Tetap dipelajari. Oke, aku ini aja, aku mulai aja ininya, diskusinya, webinar-webinarannya ya. Aku share nih, share screen. Judulnya intinya gimana caranya menghadapi requirement yang nggak jelas. Karena kadang-kadang emang kita dikasih instruksi itu eh, nggak nggak selesai ya, kayak nggak selesai gitu. Suruh bikin fitur tapi eh, nggak dijelasin lebih lanjut eh, apa batasan-batasannya ya, detail fiturnya, terus batasan-batasannya. Misalkan kayak bikin eh, bikin apa gitu ya. Nanti di sini ada sih dijelasin ya. Eh, nah ini ya, fitur seringkali tidak jelas di real project ya, karena user tuh pengennya beres doang gitu ya. Misalkan coba bikinin fitur fitur apa namanya, fitur keranjang ya. Misalkan bikin bikin online shop fitur keranjang, eh, kadang-kadang bisa jadi usernya bilang ya udah bikin fitur keranjang yang kayak biasa aja gitu. Padahal kan kita bisa jadi ini pertama kali kita bikin project ini atau dapat tugas kayak gini gitu ya. Harusnya sih dijelasin juga gitu ya, walaupun udah umum fiturnya. Tapi menurutku harusnya masih tetap penting untuk dijelaskan gitu ya. Misalkan barangkali ada batasnya gitu ya. Si keranjangnya itu ada batas itemnya gitu mungkin. Terus gimana cara menyelesaikan eh, kalau ada misalkan si barangnya satu lagi gitu ya. Tapi yang masukin keranjang ada lebih dari satu orang gitu. Nah itu penyelesaiannya gimana gitu. Nah kayak gitu.
ambiguitas itu bagian dari kenyataan kerja sebagai developer. Nah iya ya, jadi kita harus sadar kadang-kadang emang ada yang kayak gini gitu. Terus kita gimana caranya merespon hal tersebut. Nah, cara kita merespon itu bisa menentukan kualitas hasil akhir kerja kita. Makanya di sini penting. Contohnya adalah coba dong bikinin aku halaman profil user yang interaktif, misalkan kata usernya itu. Nah, masalahnya interaktif itu apa namanya? Tiap orang bisa jadi beda-beda ya. Ya inilah ya, masih luas ya ininya. Belum spesifik si instruksinya ya. Terus apa yang ditampilkan? Nah, apa aja yang ditampilkan nih profil user itu? Kan data user tuh banyak ya. Ada nama, email gitu ya. Terus apalagi tuh mungkin terakhir aktif gitu ya. Kalau nyatet data tersebut gitu ya. Terus punya role juga gitu kan. Ya ada nih. Ada role based access-nya atau enggak. Terus harus responsif atau enggak. Sebenarnya kadang-kadang kan ada aplikasi yang enggak terlalu mentingin responsif dulu gitu. Jadi bikin MPV dulu. Sebenarnya kan harusnya wajib ya responsif itu. Tapi enggak salah juga kalau kita nanyain kayak gini gitu. Karena kadang-kadang ada project yang responsif itu bukan enggak terlalu jadi prioritas, enggaknya sekarang gitu. Nah, terus reaksi umum yang salah, contohnya seperti ini. Langsung coding, nggak nanya dulu. Nah, ini hati-hati ya teman-teman. Harusnya sih nggak kayak gini ya. Jadi harus di follow up, harus digali requirement-nya, digali semuanya ya. Sedetail mungkin. Scope-nya apa gitu ya. Scope kerjanya, tugas-tugasnya. Kan biasanya task itu emang di breakdown ya. Kayak misalkan tadi bikin profil user, di breakdown apa aja ininya. Data-data yang mau ditampilkan apa aja gitu. Terus apa aja yang bisa diedit. Barangkali ada data yang ditampilkan tapi nggak bisa diedit gitu ya. Misalkan email nih, emailnya nggak boleh diedit misalkan. Terus apakah misalkan perlu foto profil atau gimana gitu. Mungkin validasinya juga ya, validasi nih. Validasinya apa aja gitu. Misalkan walaupun bisa jadi emang harusnya ikuti standar umumnya ya. Misalkan tanggal lahir, tentunya tanggal lahir itu nggak boleh bikin tanggal lahir di masa depan gitu ya. Tapi harusnya ini sih dikasih ya scope-nya. Karena langsung coding, jadinya asumsinya sepihak gitu ya. Jadi ini aja gitu. Ada yang ambigu diselesaikan sendiri gitu. Nah itu harus dihindari ya. Terus bisa jadi juga over engineer. Misalkan disuruh bikin fitur tapi performanya diatur, maksudnya teknologinya keterlaluan gitu ya. Atau misalkan ya kayak gini ya, over engineer. Misalkan sebenarnya kita di awal-awal usernya nggak terlalu banyak ya, tapi kita atur misalkan si arsitekturnya rumit gitu ya. Alasannya karena biar
bisa menghandle banyak user ya, misalkan 10.000 lebih gitu ya. Padahal aslinya seenggaknya untuk sekarang usernya cuma misalkan paling banyak itu mungkin cuma 500 gitu ya. Nah ini juga nggak boleh over engineer itu. Ada juga istilahnya premature optimization atau optimasi yang terlalu dini gitu ya. Karena sebenarnya arsitektur itu tergantung ya, jadi nggak harus dari awal bagus banget gitu ya. Seperlunya aja. Apalagi kalau projectnya deadline-nya mepet gitu ya. Jadinya karena scope-nya nggak detail, jadi bisa jadi frustrasi gitu ya. Ini gimana gitu, banyak yang ambigu, banyak yang harus tanyain, gak jelas gitu ya. Nah ini jadinya efeknya emang bisa jadi frustrasi gitu ya. Nah terus cara menghadapi strateginya gimana gitu. Salah satunya ini ya, jadi ask better questions. Jadi digali requirement-nya, digali terus sampai mentok gitu ya. Kayak misalkan inputnya input validasi, terus apa lagi, responsivitas gitu ya, terus desain kayak gitu ya. Jadi digali terus dikonfirmasi ke usernya. Terus sketch first. Nah ini juga bisa ya. Misalkan desainnya itu nggak ada gitu. Nah ini terus gimana? Kan kita bikin web pastinya harus ada tampilannya ya, kecuali bikin CLI gitu ya. CLI juga ada tampilannya sebenarnya. Misalkan nampilin apa tuh teksnya apa yang ditampilkan, warnanya mungkin perlu diwarnain teksnya. Ya apalagi web gitu. Aku juga kadang-kadang kayak gini, jadi bikin sketch, desainnya nggak ada, ya udah aku inisiatif bikin sketch, bikin seadanya di Figma misalkan. Terus ditunjukin ya, bikin wireframe, paling cuma kayak garis-garis doang, kotak kayak gini. Atau misalkan bisa jadi juga kadang-kadang ada orang yang memanfaatkan spreadsheet, aplikasi spreadsheet kayak Google Spreadsheet atau Microsoft Excel buat bikin wireframe. Kan gampang ya, tinggal di blok terus dikasih border. Nah itu kan bisa ini ya, mengilustrasikan kayak misalkan inputan, terus bisa bikin tombol juga. Banyak bikin garis-garis misalkan kayak gitu, bikin layout. Nah ini ya, wireframe kasar. Terus tentunya di ini ya, di si task tadi di breakdown, dipecah jadi subtask gitu ya, jadi tugas subtugas. Misalkan ada tugas besarnya ya, misalkan kayak tadi bikin user profile. Nah di breakdown kira-kira umumnya apa aja gitu, yang umum ada apa aja, terus kalau yang kira-kiranya perlu dikonfirmasi ditandain, terus nanti di ini ya, dikonfirmasi ke usernya. Ini baiknya gimana gitu. Terus over communicate progress dan keputusan diinfokan. Nah ini juga salah satu yang aku coba sering terapkan ya,
khususnya kalau kerjanya remote, over communicate itu penting karena biar semuanya jelas gitu ya. Apalagi kalau emang usernya suka ditanya gitu ya. Tanya aja terus skopnya apa gitu ya, si tugas-tugasnya itu sebenarnya si tugasnya ini sampai mana gitu. Terus terkait progresnya sampai mana, terus kalau apakah udah selesai atau belum, atau mungkin ada blocker itu diinfokan ke usernya atau ke PM-nya atau siapalah ya, tempat kita melapor gitu ya. Dan keputusan, nah ini tentunya ya keputusan kayak misalkan ya keputusan yang mau kita ambil atau mungkin ya kayak tadi konfirmasi ya diinfokan, atau misalkan mau berasumsi ya diinfokan gitu, asumsinya apa gitu. Terus mungkin gimana ya, jadinya konfirmasi ya. Jadinya konfirmasi, oke nggak kalau misalkan saya tambahin field ini gitu misalkan, karena kadang-kadang karena seringnya fitur ini membutuhkan fitur ini juga gitu, kayak gitu ya. Selanjutnya tools yang membantu, kita bisa manfaatkan tools-tools yang ada, khususnya yang gratis ya. Mungkin kita butuh flowchart, bisa memanfaatkan aplikasi flowchart kayak gini ya, misalkan ada Miro, terus Lucidchart, terus ada user story mapping gitu ya. Terus Notion atau Google Doc untuk mencatat pertanyaan. Ya tadi ya, tentunya kita butuh mencatat pertanyaan apa aja yang mau ditanyakan gitu ya. Terus mungkin ya jawabannya juga dicatat ya. Jadinya kita nggak harus jangan sampai kita lupa terus nanya lagi. Loh, kan kemarin udah nanya gitu. Kenapa nanya lagi gitu? Nah, jangan sampai kayak gitu juga. Discord atau Slack thread untuk keep clarity atau yaitu ya menjaga biar jelas ya. Jadi dikomunikasikan. Aku kadang-kadang kalau komunikasinya teks enak ya. Jadi kita bisa balik lagi ya. Balik lagi. Oh ini kan kemarin dia udah jawab gitu. Coba deh aku lihat lagi karena aku lupa gitu. Nah kalau nggak berupa teks, misalkan kayak video conference ya, atau yang ngobrol kayak gini ya, itu gimana? Kalau aku kadang-kadang di record ya, di record, terserah mungkin punya tools record andalan gitu ya. Tapi kalau aku karena aku punya OBS, biasanya pakai OBS. Cuman emang outputnya kadang-kadang gede banget ya si videonya. Tapi ya nggak apa-apa ya, karena kan biasanya kita nggak terlalu butuh itu lama-lama ya. Atau misalkan di record dulu baru nyatetnya nanti setelah recordnya jadi, kita putar ulang, kita catat gitu ya, jadi dalam bentuk teks. Atau mungkin kalau punya tools yang otomatis summary ya, atau bikin kesimpulan ya bagus ya. Aku biasanya nemunya yang berbayar terus, belum nemu yang gratis. Terus nah ini ada studi kasusnya.
Misalkan ini mau ini ya mengimplementasikan yang tadi ya, contohnya. Misalkan contohnya ada permintaan fitur notifikasi untuk user. Nah, tindakannya apa nih? Nah, tanya jenis notifikasinya apa? Apakah push notification, email, atau pop up di webnya misalkan. Terus usernya siapa, role-nya apa aja gitu misalkan. Terus kapan triggernya nih? Apa aja yang men-trigger notifikasi ini gitu. Karena kan nggak mungkin notifikasi doang. Ya udah nggak ada triggernya. Pastinya harus ada triggernya ya. Misalkan eh, beli barang gitu ya, atau apa gitu ya. Kalau kayak di decoding kan, kalau mulai subscription ada notifikasinya buat ini ya. Jadi user tuh tahu, oh ya bener. Berarti emang benar udah subscribe gitu ya. Atau sertifikat. Sertifikatnya udah jadi nih katanya. Nah, itu kan dikasih tahu lewat email. Nah, outputnya user flow-nya dibuat. Nah, jadinya kan kalau ada flow kayak flow chart misalkan kan lebih jelas ya ininya. Apa aja yang harus kita kerjakan, itu lebih enak. Aku juga kadang-kadang apalagi kalau fiturnya gede, bikin flowchart sendiri dari apa gitu ya misalkan. Terus lanjut ke apa, ke mana lagi flow-nya, terus usernya siapa aja gitu ya. Terus tasknya dibagi ya antara front end dan back end misalkan. Dibagi-bagi, di front end ada apa aja, di back end ada apa aja misalkan. Bisa jadi kalau kita bukan full stack juga bisa aja ini berguna ya, karena eh, kadang-kadang ya tentunya kita sebagai front end kan nyambung ya, harus nyambung sama back end. Eh, Jangan berasumsi oh pasti ini nanti di back end ada gitu ya, ternyata nggak ada. Terus karena nggak ada ambiguitas, implementasinya lebih cepat. Jadi karena semuanya udah jelas gitu ya, semuanya udah jelas, nggak harus mikir sendiri, nggak usah berasumsi gitu ya. Kalau udah banyak di provide data-datanya kan pastinya lebih cepat untuk kita eksekusi. Mindset yang harus dimiliki. Nah ini ya, sebenarnya emang ketidakjelasan itu wajar ya. Karena emang manusia itu kan kayak gitu ya. Jadi banyak yang kadang-kadang ya apa ada yang kita lewatkan gitu ya. Jadi namanya manusia ya. Jadi ada lupa atau ada gimana ya. Jadi ada yang lupa dijelaskan. Jadi emang perlu konfirmasi gitu ya. Ya tentunya boleh tanya ya. Karena kan kaitannya dengan tugas kita gitu. Biar tugas kita bener, ya mau gak mau ya, mau gimana lagi. Kalau ada yang gak jelas harus ditanyakan gitu. Dan kita nggak seharusnya menebak gitu ya. Harusnya sih semuanya di provide sama orang ya. Atau misalkan kalau ada sistem analis sama sistem analis gitu ya. Ini tergantung ini sih hierarki kalian di tempat kerja kalian gitu ya. Dan tentunya komunikasi itu sangat penting ya. Apalagi kalau misalkan usernya jauh. Aku pernah kerjanya ngantor tapi
usernya nggak satu gedung, usernya ada di gedung lain, bahkan lumayan jauh ya kantornya dari gedung atau tempat aku kerja gitu. Bisa berapa kilo ya? 7 kilo adalah jauh. Jadinya kan mau gak mau komunikasi nggak langsung ya. Misalkan ngechat gitu ya. Ya udah kita chat gitu. Atau mungkin video conference kayak gini misalkan ya. Bisa share screen atau mungkin bisa juga nge-record screencast ya, atau nge-record layar ini, kita tunjukin, kita jelasin asumsi kita ya atau pertanyaan kita. Nah ya jadi emang komunikasi itu kayak gini ya, kekuatan developer profesional ya. Oke, tadi adalah slide terakhir dari diskusi kita malam ini. Ini ada quote, "Great developers don't always know all the answers, but they know how to ask the right questions." Jadi developer yang bagus itu, developer yang baik itu nggak selalu tahu semua jawabannya atau semua requirement-nya, semua yang dibutuhkan. Tapi mereka tahu gimana caranya bertanya. Nah, gitu ya. Karena emang kita manusia itu nggak sempurna ya. Bahkan kayak misalkan para developer jago itu mereka ada nggak tahunya gitu. Dan wajar juga kalau ditanya terus jawab nggak tahu gitu. Itu wajar karena kita manusia ya. Keterbatasannya salah satunya kayak gitu. Jadi nggak tahu semuanya. Nah, barangkali ada yang mau sharing atau bertanya terkait ambiguitas ini, silakan ya. Ya betul, kata Mas Fakih ya. Sebelum kerja wajib baca tas secara detail dan tanya kalau ada yang gak jelas. Daripada di tengah jalan bingung ya, bingung sendiri terus baru nanya. Karena ini ya sayang ya, kalau misalkan kita bikin asumsi udah jauh gitu ya, terus syukur-syukur pada akhirnya kita nanya atau misalkan ketahuan gitu ya sebelum selesai bahwasanya ini salah gitu. Tapi gimana kalau udah selesai semuanya ternyata ada yang salah, nggak gini alurnya gitu, nggak ABC harusnya misalkan ABD misalkan kayak gitu. Nah tentunya kita juga rugi ya rugi semuanya ya. Fiturnya nggak kepake, terus kita juga capek gitu ya. Mungkin kalau nggak berasumsi bisa jadi kita punya banyak waktu luang buat standby doang misalkan ya. Khususnya kalau digaji ya. Kecuali kalau kerjanya per jam. Kalau makin banyak jamnya ya makin ini ya, makin banyak upahnya. Kalau digaji kan per bulan sebenarnya bisa aja standby gitu ya, ada waktu buat standby. Sampai ada tugas baru lagi, baru kerja lagi. Nah ini kan karena kerjanya salah, jadinya nggak ada waktu buat standby, jadi malah tekor ya, atau rugi, bisa jadi harus lembur. Itu pun kalau perusahaannya mau bayar lembur gitu ya. Kalau enggak kan kita rugi ya.
Terus mungkin ke KPI juga, Key Performance Indicator ngaruh ya, bisa jadi ya. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, kayaknya nggak ada yang mau didiskusikan lagi ya. Silakan dilanjutkan lagi progres belajarnya. Nyicil kelasnya dilanjutkan lagi. Ini kan kita juga udah libur panjang ya. Ada yang liburnya cuma sekian hari, 2-3 hari, atau ada juga yang liburnya seminggu atau mungkin bahkan ditambah ya. Kadang-kadang ada orang yang ini kan seminggu ya liburnya ya rata-rata. Kalau nggak tahu ding, kalau sekolah atau ini kuliah, aku lupa. Kalau kerja eh, biasanya seminggu, perusahaan-perusahaan di Indonesia ya. Tapi ada juga yang karena punya cuti ditambah gitu ya, mungkin beberapa hari lagi atau bahkan jadi dua minggu. Pastinya kenyang ya. Liburnya kenyang, dan karena udah kenyang silakan dicicil lagi kelasnya. Kalau aku sih ini ya, aku orangnya nggak suka menunda-nunda. Biasanya aku kerjain cepet-cepet kayak Mas Fatur nih. Jadi langsung kerjain, langsung sampai lulus ya. Biar nantinya bisa leha-leha gitu. Atau mungkin ini ya, misalkan udah selesai nih tapi nggak disubmit dulu gitu. Karena khawatir misalkan ada yang kelupaan, besoknya baru inget, oh ternyata ada yang kurang nih. Aku kadang-kadang kayak gitu. Maksudnya adalah biar nggak mepet ya. Jadi barangkali bisa pakai cara aku kayak gitu ya. Jadi nggak ditunda-tunda, langsung dikerjakan. Biar nanti bisa leha-leha dan nggak harus mikirin ini lagi gitu ya. Silakan dicicil lagi kelasnya. Dan iya, Mas Hardiansyah ini katanya kerja. Jadi ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa juga. Ya sorry, emang nggak apa-apa ya. Jadi emang orang tuh beda-beda ya. Jadi ada yang suka cepet, ada yang kayak gini. Jadi pelan-pelan. Ya nggak apa-apa. Slow but sure. Yang penting beres ya. Karena emang kesibukan orang juga beda-beda ya. Atau manajemen waktunya beda-beda gitu. Nggak apa-apa. Yang penting beres ya. Sama ini ya. Sebenarnya nggak cepet juga nggak apa-apa ya. Tapi usahakan juga kualitas. Enggak ding. Karena kita nggak ada ini lagi sih. Nggak ada kelas lagi ya. Paling cuma ini doang ya. Jadi
Di sertifikat juga nggak ada ya, nggak ada bintangnya ya. Eh, iya dulu itu emang expert sih. Setauku emang dulu kelas ini expert, tapi sekarang intermediate. Jadi ada yang ini lagi nih. Iya, Mas Fakih pernah ini nih kayaknya ya. Dulu pernah ngerjain juga. Iya pernah, cuman dulu tuh yang di kelas expert. Ini kan gue dapat token kelasnya karena ini ya, di WA tuh dikasih kesempatan lagi. Karena sebelumnya di camp tahun ini eh mungkin gak dikasih lolos dari yang pertengahannya tuh. Karena emang ngincer sertifikat yang di expertnya. Karena sebelumnya di 2 tahun lalu itu udah sampai submission. Terus pas mau submissionnya ada typo kurang ngasih properti buat lazy load, cuma simple satu properti. Terus pas aku agak sibuk, agak ketinggalan, aku mau tambahin udah ketutup jadi nggak dapet apa-apa, Oh iya iya iya. nggak dapet sertifikatnya, tapi ya ilmunya dapat tetap. Terus sayangnya kelasnya jadi nggak bisa dipelajarin lagi. Nah terus sekarang dapat Oh, kesempatannya sih oh iya begitu. benar-benar. Sekarang berapa ya? Coba aku lihat. Sekarang berapa Mas ininya? Progresnya? 33%. Belum belum gue lanjutin sih. 30-an Karena persen ya? kemarin sih agak sih. Iya, karena beberapa ininya kalau lanjut tuh udah ada yang selesai. Jadi tinggal lanjutin yang materi-materi barunya. Oh, Ya, 33% sih udah. kok nggak ada ya? Namanya apa Mas? Oh, ini Ahmad Muafak, beda nama. Oh, Fakih panggilan. oh Ini di codingnya ada inian panggilan deh. Nggak ada ternyata. di data aku nggak ada. Adanya Loh, nama nggak. fullnya. Yap, emang pakai nama full. Iya iya. Oh jadi, oh ini ya karena ada perubahan materi jadi ini ya jadi turun ya progresnya ya. Gitu bukan? Betul. Harusnya sih kalau misalkan nggak ada materi baru, tinggal submission aja. Kalau di Iya. kelas-kelas sebelumnya gitu. Iya ini Jadi juga materi baru. ya punya aku juga ini nih progresnya jadi nurun drastis. Padahal Betul. padahal dulu udah selesai. Tapi nggak apa-apa sih, ternyata materi barunya bagus, ada view transition yang baru banget, terus ada PWA-nya lebih mendalam, ada deployment, jadi lebih seru sih ini. Iya, ya ini kayaknya emang mau di ini nih. Eh kayaknya nanti mau ada kelas expertnya kali ya. Aku juga belum tahu sih. Jadi mungkin Mungkin ada kali ya. ya ada materi yang lebih komprehensif lagi ya. Ada materi yang lebih dalam lagi. Ini juga sebenarnya udah bagus sih. Eh oh ini ada testingnya nggak? Nggak ada sih dilihat-lihat yang baru ini. Nggak ada ya Kalau dulu ada end-to-end testingnya. testing. Ya mungkin di kelas nanti kali ya. Baru materi tesnya diperbarui. Oke, ada yang mau didiskusikan lagi? Sebenarnya kalau mau ini eh, apa diskusi kita kayak gini bisa dijadikan absen ya, absen daily login. Sebenarnya kan bisa ini juga ya. Jadi kalau misalkan belum sempat belajar, tapi hadir di sini, silakan di checklist aja. Dan nanti diisi lagi ya, ininya, absennya ya. Ini progresnya paling aku doang ya yang bisa lihat sama aku kabarin.
Sebenarnya kemarin tuh kan ada ya yang ngasih saran sebenarnya itu bagus, cuman kekurangannya adalah kemungkinan aku harus tetap share di WA juga, share progresnya di WA. Jadinya 2 kali, terus aku juga khawatir nggak ada waktu juga ya, jadi paling sementara kayak gini dulu aja. Jadi untuk memicu semangatnya dari daily quest legend daily quest ini ya. Daily login ini ya. Ini tuh biar kita nggak ngerasa sendirian ya belajarnya. Menurut aku ini bagus ya. Jadi bukan apa-apa ya, bukan kayak pamer atau gimana ya. Ini biar kita tahu kita tuh nggak belajar sendirian gitu. Kan seringnya gitu ya. Jadi kalau nggak ada orang yang ngelakuin, kita nggak ngerasa itu penting gitu ya. Tapi ketika ada orang yang ngelakuin itu, kita jadi terpicu ya. Setelah dipikir-pikir, kayaknya ini emang penting dilakukan gitu, kayak gitu misalkan. Atau bisa membangkitkan semangatnya. Sama aku juga bikin juga leaderboard ya, yang udah lulus aku bilangin di grup itu juga biar bisa ini ya, bisa bikin kita semangat. Oke, kita ini aja ya, kita foto bareng ya. Mau aku mau screenshot, silakan dinyalakan kameranya. Ini udah mau sejam. Ayo silakan dinyalakan kameranya. Oke. Siapa tadi ya yang nyalain kameranya? Silakan dinyalakan lagi ya, Mas. Ini sebenarnya member grup kita laki-laki semua sih. Jadi bisa aman manggil Mas. Aku lihat datanya laki-laki semua katanya. Jadi walaupun namanya ambigu, aman ya manggil Mas harusnya. Ada lagi nih yang ini. Ya udah aku ini aja ya. Aku screenshot aja lah. Bentar tes dulu. Wait. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di pertemuan perdana kita. Silakan hadir lagi ya minggu depan. Minggu depan materinya rencananya ini ya, technical storytelling, menjelaskan kode ke non developer ya. Iya. Ya silakan nanti nextnya disiapkan ya kameranya. Sekali doang kok. Dan nggak apa-apa ya, jangan ngerasa takut jelek nggak apa-apa. Mau nggak mau orang dewasa kayak kita harus pede ya kemana-mana. Oke.
aku tutup aja. Terima kasih sekali lagi ya. Dan jaga kesehatan dan silakan cicil lagi kelasnya. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.